saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hamba Tuhan, pengurus gereja yang tidak sadar bahwa sebenarnya hal bimbingan atau konseling itu begitu penting untuk kualitas gereja di mana sudah melayani atau jemaat di mana sudah berada. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini untuk menolong kita bahwa bukan soal tingginya sekolah orang, tapi orang itu perlu dibimbing. Oleh sebab itu, bimbingan seringkali dikaitkan dengan pastoral atau penggembalaan. Disebut bimbingan pastoral. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, dan mari kita diberkati bersama-sama dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong kami semua untuk mengerti dan memahami benar dan rindu dan ingin melaksanakan firman Tuhan ini dengan setiawan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-30 31. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Amin. Saudara pemirsa, inilah cerita bagaimana Filipus dipanggil oleh Tuhan dari keramaian pelayanan di Samaria. Kemudian dia pergi ke jalan yang menuju Gaza, dan jalan itu jalan yang sunyi. Kenapa Tuhan panggil dia ke sana?
ada seorang yang akan lewat, yaitu namanya Sida atau Menteri Keuangan Ethiopia. Dia orang yang sangat penting, sehingga kemudian hari gereja di Ethiopia dianggap sebagai gereja tertua di seluruh dunia. Maksudnya jemaat, bentukan jemaat tertua di seluruh dunia. Saudara pemirsa, ini sekarang dia sudah sampai di pinggir jalan dan lewatlah kereta kencana dari Menteri Keuangan itu. Dan kemudian Filipus mendekati kereta itu dan dia berhenti, dan waktu itu dia baru pulang pada hari raya dari Yerusalem, pulang ke Ethiopia. Saudara sekalian, hal yang pertama ialah kalau Tuhan menyuruh kita pergi, Ia akan menyuruh kita untuk lebih meningkat lagi. Dulu rame-rame pelayanan di Samaria, sekarang pelayanan untuk satu orang, tetapi ini orang penting dan nanti akhirnya membuat sejarah di negaranya di Ethiopia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau Tuhan suruh, Tuhan mengamankan engkau. Mengapa demikian? Itu tidak tahu berapa ribu orang tentara yang mengawal dia. Dia orang penting, bendahara negara, itu Menteri Keuangan, saudara sekalian. Tidak bisa dibayangkan. Tentu dia dijaga ketat oleh pasukan Ethiopia. Dan ketika ini Filipus tadi datang dan mau bertemu dengan dia, dia bisa langsung ditombak. Tapi karena Tuhan ada di belakangnya, Tuhan yang menyuruh dia ke situ, maka dia aman-aman saja. Coba saudara dengar, ya. Apa katanya? Begitu mudahnya, begitu gampangnya, saudara sekalian, lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Orang penting loh. Tidak sembarang orang bisa naik ke keretanya, kemudian duduk di situ dan menjelaskan firman Tuhan kepadanya. Inilah yang saya ingin ajak kita semua. Pesannya ialah kalau Tuhan suruh, laksanakan, dan Tuhan akan mengamankan hidup, usaha, pekerjaan, rumah tangga saudara sekalian. Ia tidak akan membiarkan kau celaka. Itu yang pesan yang nomor satu. Pesan yang kedua ialah apa? Kata Sida Ethiopia itu mengatakan apa? Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nomor satu, Yesus yang akan lahir itu, ini penyalama, saudara sekalian. Siapa disebut siapa? Wonderful Counselor. Dia disebut penasihat ajaib, pembimbing ajaib, konselor ajaib. Kenapa begitu? Manusia sudah menyimpang dari jalan yang benar. Manusia sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu perlu dinasihati, perlu dibimbing. Saya mengatakan pada saudara sekalian, terutama saudara yang menjadi hamba Tuhan atau gembala atau pendeta di jemaat yang sekarang sudah layani. Pesan saya ialah tolong jangan lupakan bimbingan konseling, bimbingan pastoral. Jangan pernah lupakan saudara sekalian. Mengapa demikian? Dari situlah engkau dapat mengarahkan jemaat kepada jalan yang benar, dan mereka akan mengikuti jalan itu sampai akhir hidupnya. Jangan biarkan jemaatmu jalan sendiri. Jangan biarkan jemaatmu suka-sukanya sendiri. Harus diajar 3 hal. Yang pertama, ajar mereka tentang etika dan moral Kristen. Ajar kemudian pola dan gaya hidup Kristen.
Yang ketiga ialah ajar mereka bertutur kata dan bertingkah laku sebagai umat Kristiani. Dari sana nanti mereka akan menjadi berkat di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami sungguh berdoa supaya Tuhan memberkati, menolong, dan melindungi kami semua Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan, kalau kami jemaat, kami bersedia dibimbing oleh hamba Tuhan di gereja kami, dan kalau kami hamba Tuhan, kami tidak pernah melupakan program pastoral counseling dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.